أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آيات أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah melangkahkan kaki kita menuju masjid ini untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Salam atau salawat yang kita curahkan kepada junjungan kita Muhammad SAW, Nabi akhirul zaman, Nabi yang membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang-terang seperti yang kita rasakan pada siang hari ini. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah singkat ini pada kesempatan yang berbahagia, marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah kunci kebahagiaan yang hakiki bagi kehidupan umat Islam di dunia maupun di akhirat nanti. Barang siapa menghendaki kesuksesan hidup di dunia, janganlah pernah memalingkan diri dari takwa, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat nanti, juga takwalah yang menjadi modal utamanya. Beberapa hari yang lalu kita baru saja menyambut tahun baru Islam. Kini kita memasuki tanggal 10 Muharram yang biasa disebut. Ini menunjukkan betapa pentingnya nilai perjalanan waktu dan hari-hari dalam Islam. Sampai dikatakan tiada hari tanpa peringatan. Maksudnya agar kita senantiasa memanfaatkan perjalanan waktu yang kita lalui dalam hidup ini dengan mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari-hari, bulan-bulan atau tahun-tahun tertentu yang dimuliakan atau dikeramatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Quran surat At-Taubah ayat 36. 4 bulan haram atau yang dimuliakan maksudnya antara lain ialah bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, Rajab dan Muharram. Jadi bulan Muharram itu termasuk salah satu dari bulan-bulan yang dimuliakan. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa bulan Muharram termasuk bulan yang dimuliakan? Sehingga kita perlu menyambut kedatangannya, baik tanggal 1 Muharram atau 10 Muharram seperti yang kita peringati sekarang ini. Karena pada bulan Muharram atau hari Asyura itu terdapat peristiwa-peristiwa sejarah yang amat penting bagi umat Islam untuk kita jadikan iktibar atau pelajaran, seperti juga yang terjadi pada 12 Rabiul Awal, 27 Rajab, 17 Ramadan, 10 Zulhijjah dan yang lain, yang semuanya kita jadikan sebagai hari besar Islam. Di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari Asyura adalah Allah menciptakan langit, bumi,
gunung-gunung dan laut serta Lauhul Mahfuz dan Qalam. Diciptakannya surga serta Nabi Adam dan Hawa. Lalu ditempatkannya keduanya di surga. Dibuatnya perahu Nabi Nuh dengan sempurna. Lalu ditumpanginya ketika banjir topan. Dilahirkannya Nabi Ibrahim alaihissalam dan selamatnya beliau dari kobaran api. Keluarnya Nabi Yunus dari perut ikan paus. Lenyapnya penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Terbelahnya Laut Merah menjadi jalan raya ketika dipukul dengan tongkat Nabi Musa alaihissalam. Dan selamatnya beliau dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Tenggelamnya Raja Fir'aun dan bala tentaranya dalam laut. Kembalinya kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam bin Maryam. Diangkatnya Nabi Idris dan Isa alaihissalam. Peristiwa itu semua terjadi pada hari Asyura. Dari peristiwa itu menunjukkan adanya kemenangan dan keselamatan yang dicapai oleh para nabi utusan Allah, dan adanya kekalahan dan kehancuran para raja yang mengingkari kebenaran ajaran Allah yang dibawa oleh Rasulnya. Hal ini membuktikan bahwa pertolongan atau kemenangan itu diberikan kepada siapa saja yang menegakkan kebenaran dan keadilan, dan siapapun yang menentang ajaran Allah, menegakkan kebatilan dan kemungkaran akan sirna. Di samping itu dapat kita mengerti bahwa kemenangan itu dapat diperoleh tidak lain harus disertai dengan perjuangan dan pengorbanan jiwa, raga, daya dan dana. Di samping atas berkat pertolongan Allah, sekalipun kuantitas umat Islam saat itu masih sedikit dibandingkan musuh-musuh Islam, sebagaimana kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia, di samping atas berkat rahmat Allah juga melalui proses perjuangan yang relatif panjang dengan pengorbanan jiwa dan raga banyaknya para kaum penjajah pada saat itu. Kaum muslimin yang berbahagia, berkenaan dengan hari Asyura yang dimuliakan ini, marilah kita sambut dan kita peringati dengan berbagai bentuk kegiatan sesuai yang diajarkan Rasulullah SAW, seperti memperbanyak sedekah sementara umat Islam dengan membuat bungkus surah. Kita lakukan infak, kita kumpulkan dana untuk menyantuni anak-anak yatim, fakir miskin dan kaum lemah, dan kita lakukan puasa Asyura. Ada 4 perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW adalah puasa Asyura, sepertiga bulan yakni bulan Zulhijjah, puasa 3 hari dari tiap bulan, puasa Ayyamul Bid dan salat 2 rakaat sebelum subuh. Hadis ini diriwayatkan Ahmad dan Nasai. Dalam hadis lain, Nabi menyebutkan bahwa puasa Asyura dapat menghapuskan dosa tahun yang lalu, sebagaimana sabdanya, "Wa shaumu yaumi Asyura yukaffiru sanatan madiyatan," yang artinya, dan puasa hari Asyura menghapuskan dosa tahun yang lalu. Hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari dan Tirmizi. Dan anjuran berpuasa hari Asyura adalah sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW, yang artinya, hari ini adalah hari Asyura dan kami tidak diwajibkan berpuasa padanya, dan saya sekarang berpuasa, maka siapa yang suka berpuasalah, dan siapa yang tidak berbukalah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ringkasnya bahwa dalam memperingati hari Asyura 10 Muharram ini, hendaknya yang pertama kita tingkatkan rasa syukur kepada Allah atas pertolongannya dan kemenangan serta kemajuan yang dicapai umat Islam. Yang kedua, kita tingkatkan perjuangan dan pengorbanan dengan memperbanyak amal sosial, membangun sarana-sarana ibadah, pendidikan, pusat kesehatan masyarakat Islam, balai kesehatan ibu dan anak, dan panti-panti asuhan yatim piatu. Yang ketiga, kita tingkatkan mutu
dan kualitas pendidikan umat Islam dan pelayanan kesehatan mereka untuk menciptakan generasi penerus yang berkualitas, beriman dan bertakwa, serta sehat jasmani dan rohani. Kita tingkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan umat Islam untuk menghadapi tuntutan zaman agar umat Islam menjadi umat yang maju dan tidak tertinggal. Kemudian yang berikutnya, kita pupuk jiwa sosial dan kesetiakawanan serta solidaritas agar umat Islam menjadi umat yang kuat, dan upaya-upaya lain untuk memberantas kemiskinan, kebodohan, dan kemunduran umat Islam. Begitulah kiranya harapan kami dalam memperingati Hari Asyura yang mulia ini. Dan harapan tersebut marilah kita jadikan motivator dan dinamisator kita dalam mewujudkan tercapainya kejayaan umat Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Wa qul qul hadza wa astaghfirul azim li wa lakum lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wasyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha dzikran yadhkurkum wa sallu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.